Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwina Dwi Oktaviana dengan NPM 2101020010 dari kelas Akuntansi A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan menganalisis sebuah studi kasus yang bertema motivasi belajar siswa selama pandemi dalam proses belajar dari rumah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di negara kita ini sedang dilanda oleh wabah penyakit, yaitu pandemi COVID-19. Sehingga pemerintah mengeluarkan surat edaran yang isinya menginstruksikan kepada seluruh warganya agar tetap berada di dalam rumah dan tidak dianjurkan untuk keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, semua sekolahan dan juga kampus di Indonesia menerapkan pembelajaran secara daring atau online. Dengan adanya pembelajaran secara daring atau online, diharapkan untuk dapat meminimalisirkan dan juga mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tujuan kita untuk bersekolah itu kan agar mendapatkan pengetahuan. Nah, tetapi di kondisi pandemi ini, untuk mendapatkan pengetahuan itu dilakukan dengan berbagai cara metode kegiatan pembelajaran online, yaitu dengan cara melalui Google Classroom, melalui WhatsApp Group, melalui Zoom, atau melalui video pembelajaran YouTube. Seiring dengan berjalannya waktu, seorang siswa itu ada yang mengakui bahwa dirinya merasa sudah tidak nyaman lagi kalau pembelajaran itu dilakukan melalui online, karena bagi dia itu tidak efektif kalau pembelajaran melalui online. Dikatakan tidak efektif karena suasananya itu tidak kondusif dan tidak ada pendampingan guru secara fisik, sehingga itu dapat mempengaruhi motivasi belajar seorang peserta didik atau siswa. Nah, motivasi belajar itu adalah dorongan atau kemauan yang menimbulkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan. Selain itu, juga ada peserta didik yang mengeluh karena pembelajaran jarak jauh ini, karena mereka itu hanya sekedar diberikan tugas saja tanpa adanya penjelasan dari guru. Ada yang merasa kesusahan dalam mengerjakan tugas itu karena tidak adanya penjelasan materi. Ada juga yang merasa mudah dalam mengerjakan itu karena kita bisa mencari jawabannya lewat internet atau kita bisa bertanya kepada orang yang ada di rumah untuk membantu mengerjakan tugas itu. Hasil dari penelitian ini, jadi peserta didik itu akan memiliki motivasi belajar jika dia ditandai dengan adanya mempunyai cita-cita siswa, kondisi siswa, kemampuan siswa, dan juga kondisi lingkungan siswa. Maksud dari cita-cita siswa yaitu ketika seorang siswa memiliki cita-cita, maka dia akan termotivasi, dia akan terus belajar agar apa yang dia inginkan itu tercapai. Yang selanjutnya, kemampuan siswa. Maksudnya dengan adanya COVID-19 ini kan siswa itu belajar dari rumah sehingga memerlukan teknologi. Nah, jadi ini tuh dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk berteknologi. Contohnya itu dia dapat mengakses internet dan juga mencari materi dari internet. Itu akan menambah pengetahuan siswa tentang teknologi. Untuk yang terakhir yaitu kondisi lingkungan. Maksudnya itu kondisi lingkungan kalau kita belajar di rumah itu adanya dorongan dari orang tua. Peran orang tua itu sangat dibutuhkan ketika seorang siswa belajar daring atau online. Jika sikap orang tua itu terbuka dan mau membantu anaknya dalam mengerjakan tugas atau menemani dia mengerjakan tugas, itu akan membuat siswa itu termotivasi agar terus belajar karena kondisi yang nyaman, karena dorongan dari orang tua untuk terus belajar.
Dalam hal ini, para pengajar itu diharapkan dapat membangun media dan sarana pembelajaran lebih lanjut untuk meningkatkan sarana dan prasarana proses belajar agar menjadi lebih efektif dan membangun motivasi belajar agar lebih meningkat. Contohnya, bisa menggunakan video pembelajaran YouTube dengan menggunakan animasi. Nah, dengan adanya video animasi itu, siswa itu tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan untuk belajar online, sehingga dia semangat untuk belajar, sehingga dia itu termotivasi untuk belajar. Sekian hasil yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.